Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Alwia Kartini. Saya dari kelas 2B Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan perangkat keras yang berada di komputer. Ada 5 perangkat keras, yaitu perangkat keras pada casing, media penyimpanan data, alat input, alat output, perangkat tambahan atau peripheral device. Yang pertama, perangkat keras pada casing. CPU atau Central Processing Unit adalah otak utama komputer yang memproses semua instruksi dan perhitungan. Semakin tinggi kecepatan CPU atau GHz, semakin cepat komputer memproses data. Yang kedua, memori atau RAM. Memori sementara yang menyimpan data yang sedang aktif digunakan. RAM yang lebih besar memungkinkan komputer menjalankan lebih banyak program secara bersamaan. Yang ketiga, motherboard. Papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Semua perangkat terhubung melalui motherboard. Yang keempat, VGA card atau kartu grafis adalah mengolah data grafis dan menampilkan gambaran ke monitor. Penting untuk gaming, desain grafis, dan editing video. Yang kelima, sound card atau kartu suara. Untuk mengolah sinyal audio untuk input atau output secara suara pada komputer. Memungkinkan pengguna mendengar musik dan merekam suara. Yang kedua, media penyimpanan. Terbagi menjadi 2, yaitu internal storage dan external storage. Internal storage, RAM atau Random Access Memory. Sementara data hilang saat komputer dimatikan, contohnya DDR4 atau DDR5. ROM atau Read Only Memory, memori permanen yang menyimpan firmware atau BIOS, data tidak hilang meski listrik mati. Yang kedua, external storage, disket, media penyimpanan lama kapasitas kecil, sekitar 1,44 MB. VCD atau DVD itu cakram aktif untuk menyimpan data, musik, dan video. Hard disk atau HDD atau SSD itu untuk kapasitas besar menyimpan sistem operasi dan data. Kemudian flash disk itu portable, mudah dibawa, kapasitas bervariasi seperti 2 GB atau 1 TB. Yang ketiga, alat input. Alat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Seperti keyboard. Perangkat input utama berupa papan ketik untuk memasukkan teks, angka, dan perintah. Terdiri dari tombol huruf, angka, fungsi, dan kontrol. Kemudian ada perangkat multimedia, meliputi webcam atau kamera video, mikrofon atau input suara, dan joystick atau kontrol permainan. Digunakan untuk memasukkan dan data audio dan visual. Kemudian ada mouse, alat petunjuk yang digerakkan di atas permukaan datar untuk menggerakkan kursor layar. Memiliki tombol kiri, kanan, dan scroll. Yang terakhir, scanner. Mengubah dokumen fisik atau gambaran menjadi format digital, banyak digunakan di kantor, sekolah, dan percakapan. Yang keempat, alat output. Alat output adalah perangkat yang menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan data dari komputer. Terdiri dari 4, yaitu monitor, speaker, printer, proyektor. Monitor adalah layar tampilan utama komputer, menampilkan teks, gambar, dan video secara visual. Tersedia dalam berbagai ukuran atau inch dan resolusi atau HD, Full HD atau 4K.
Kemudian speaker menghasilkan output suara dari komputer, digunakan untuk mendengarkan musik, suara video, notifikasi, dan konferensi audio atau video. Kemudian printer untuk mencetak dokumen digital menjadi bentuk fisik di atas kertas. Jenis inkjet atau untuk foto, laser atau untuk dokumen kantor, dan thermal untuk stroke. Kemudian proyektor untuk menampilkan gambar atau video dalam ukuran besar ke layar proyeksi. Banyak digunakan di kelas, ruang rapat, dan bioskop ini. Terakhir, perangkat tambahan atau peripheral device. Yang terakhir ada perangkat tambahan atau peripheral device. Perangkat tambahan atau peripheral adalah perangkat yang dihubungkan ke komputer untuk menambah kemampuan komunikasi dan jaringan. Ada dua jenis perangkat tambahan. Yang pertama modern dan network card atau NIC. Yang modern itu panjangan dari modulator atau demodulator. Fungsinya untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang bisa dikirim melalui jaringan telepon dan sebaliknya. Jenisnya yaitu modern dial-up atau via kabel telepon, modern ADSL atau internet broadband, modern GSM 4G atau via kartu SIM. Kemudian network card atau NIC. Network card is interface card atau kartu jaringan, berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau LAN maupun internet, memungkinkan berbagai data antar komputer yang berjenis wired NIC atau via kabel LAN atau Ethernet, wireless NIC atau Wi-Fi card atau nirkabel, Bluetooth card atau jarak pendek. Kesimpulannya adalah yang pertama perangkat keras pada casing, CPU, memori, motherboard, VGA card, and sound card. Yang kedua media penyimpanan data, yaitu internal atau RAM-ROM dan eksternal disket, VCD, DVD, hard disk, flash disk. Yang ketiga alat input, keyboard, mouse, perangkat multimedia, scanner. Yang keempat alat output, monitor, printer, speaker, proyektor. Yang kelima perangkat tambahan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're